Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kehariban Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Talaut, yang saya sapa beliau dengan hormat, Bapak Samsudin Pulu MPDI, sekaligus beliau sebagai ketua pembina daripada TPQ Nurul Asrar, ketua TPQ, para asatidzah, wali murid daripada santri dan santriwati Taman Pengajian Quran, adik-adik yang saya cintai. Adik-adik, halo. Adik-adik, dengar Ustaz, dengar Ustaz. Siapa yang diam, Ustaz perhatikan satu-satu. Siapa yang tidak ada suaranya, diam, tidak sikut-sikut, tidak pancing-pancing temannya, maka dia akan dapat uang dan kue. Tapi kalau ada Ustaz lihat satu saja yang bicara, maka Ustaz minta agar Ustadz yang mengajar di sini jangan kasih dia uang, jangan kasih dia kue. Jadi mulai dari detik ini sampai selesai acara, Ustadz mau lihat. Tolong kalian kakak-kakak perhatikan ini adik-adik. Kalau mereka bicara, lapor sama Ustadz, lapor sama pembina. Oke? Ustadz hitung 1 sampai 3. Kalau sudah ketiga, berarti sudah harus diam. Satu saja bicara, maka dia tidak boleh terima uang, tidak boleh terima kue. Mulai. 1, 2, 3. Catat, ingat. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Taman Pengajian Quran Nurul Asrar. Yang ketiga, temanya menanamkan jiwa Rasulullah di hati anak. Berarti ada 3 tema. Tolong perhatikan ibu-ibu. Tema pertama, Maulid dan Maulud. Maulid artinya waktu kelahiran. Maulud artinya yang dilahirkan. Jadi beda. Jadi kedua-duanya dapat dipakai. Bisa dipakai kata Maulidun Nabi, bisa juga dipakai Maulidur Rasul. Maulidun Nabi artinya waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bergerak. Tidak boleh ketawa. Siapa yang bergerak, siapa yang ketawa, bagiannya dikasih kepada yang tidak ketawa. Kau tidak dapat 1. Kau bergerak, kau bertunjuk. Tidak ada suara. Kemudian ketika kita mengatakan Mauludur Rasul,
itu artinya yang lahir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lucu, anak-anak diam, orang tua yang ribut. Itu baru lucu. Ya. Oleh sebab itu, alhamdulillah, tadi banyak orang, sekarang sudah tidak ada orang. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada Yaumul Itsnain. Itu sebabnya Nabi suka berpuasa di hari Senin. Ditanya, kenapa ya Rasul? Nabi bilang, yaumun wulidtu fihi, karena hari Senin hari aku dilahirkan. Tapi Nabi juga suka puasa di Yaumul Khamis. Ditanya, kenapa ya Rasul? Nabi mengatakan, yaumun bu'ithtu fihi au unzila ilayya. Hari Kamis adalah hari pertama aku diutus menjadi nabi dan rasul. Di hari itu pula Quran turun kepadaku. Demikian kata Nabi menjelaskan 2 hari ini. Senin hari kelahiran, Selasa hari Kamis hari diutus dan turunnya Quran. Oleh sebab itu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal dan sunnahnya kita berpuasa di setiap hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Selesai tema Maulid, selesai tema Maulud. Sekarang kita pindah Taman Pengajian Quran Nurul Asrar. Disebut Taman Pengajian karena ada hadis Rasul yang mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qal, "Hilakudz dzikri wa majalisil ilmi." Nabi mengatakan, bila kalian lewat di sebuah taman surga, maka singgahlah. Kata sahabat, taman surga mana yang engkau maksudkan ya Rasulullah? Kata Nabi, hilakul dzikr wa majalisil ilmi. Itulah halaka-halaka zikir, salawat dan doa, dan majlis-majlis ilmu. Ini bukan namanya TPQ, tapi ini namanya taman di antara taman-taman surga. Biar dipegang dua-dua. Kalau masih ada tambah lagi. Jangan ketawa. Tidak boleh bergerak. Ustaz pantau terus, ini pergerakan. Mengapa disebut taman surga? Nabi dalam sabdanya mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah kamu tentang Quran dan ajarkan kepada manusia. Itu perintah Nabi. Dengan bermaulid, kita harus taat kepada perintah Nabi. Ketaatan kita kepada Nabi, itulah bentuk cinta umat kepada Nabinya. Bukan hanya dengan sekedar bersalawat membuktikan kita cinta kepada Nabi. Cinta yang paling utama dan paling afdal yaitu salawat yang disertai dengan mengikuti sunnah Rasul. Itulah bukti cinta sejati. Sehingga dalam sabdanya Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata Rasul kepada Umar bin Khattab? Dia mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi bin walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna imanmu, tidak sempurna salah seorang di antara kalian imannya sebelum aku nabinya lebih dia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Cinta kita kepada ayah wajib, cinta kita kepada ibu wajib, sayang kita kepada anak pun demikian. Tapi bila kita tidak cinta kepada Rasul, cinta ini dipandang semu oleh Allah Rabbul Jalil. Kenapa? Sayang sama ibu, berbakti kepadanya, dengar perintahnya, sayang kepada ayah, cintai anak-anak, sayang suami, sayang kepada saudara-saudara, tapi tidak sholat, maka itu tidak menyebabkan Anda masuk ke surganya Allah.
karena Anda tidak berhak memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua adalah kita sholat. Dengan sholat, maka itulah sanad ilmu yang bersambung langsung kepada Nabi. Saya kasih bukti. Ketika Nabi sholat, Nabi katakan kepada sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat lihat Nabi sholat. Datang waktu duhur, Nabi berdiri, kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sahabat ikut. Allahu Akbar. Selesai istiftah. Selesai itu suratul Fatihah. Selesai surah-surah lainnya dalam Quran. Nabi kemudian takbir lagi untuk menunjukkan bahwa ada perpindahan gerakan. Kalau yang pertama takbiratul ihram, dia merupakan rukun di antara arkanus salah. Tidak boleh tidak, harus ada ini. Kalau tidak ada takbir, tidak sah solatnya ibu. Takbir yang pertama maksudnya, bukan takbir yang selanjutnya. Setelah selesai, Nabi takbir, namanya takbiratul intiqal, takbir yang menunjukkan perpindahan gerakan. Allahu Akbar, Nabi ruku. Selesai Nabi bertasbih, Subhana rabbil azimi wa bihamdih 3 kali. Nabi bangkit dari ruku sambil berkata, Sami'allahu liman hamida. Sahabat di belakang tiba-tiba menyambung, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapakah tadi yang menambah ucapan? Tidak ada yang angkat tangan. Siapakah tadi yang menambah ucapan ketika saya bangkit dari ruku? Tidak ada yang angkat tangan. Ketiga kali pertanyaan ini, baru sahabat salah seorang mengangkat tangannya. Ana ya Rasulullah. Nabi mengatakan, seandainya engkau bisa melihat, sekiranya engkau bisa mengetahui ucapanmu itu diperebutkan oleh malaikat-malaikat di langit, tasbihmu itu, niscaya kau akan tahu betapa dahsyatnya ucapan Sami Allahu liman hamidah. Bisa dipaham, Bu? Nah, setelah Nabi selesai mengerjakan 4 rakaat sholat duhur, Nabi tutup dengan salam kanan sunnah dan salam kiri rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat melihat Nabi sholat duhur begitu caranya, dan di waktu itulah sholat duhur. Tiba asar demikian, tiba maghrib juga, tiba isya demikian, dan ketika masuk waktu subuh, Nabi lakukan juga bacaan dan gerakan yang sama, hanya bilangan rakaatnya berbeda. Itu yang Nabi katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahabat lihat, sahabat ikut. Nabi wafat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, muridnya. Sahabat wafat, tabi'in ajarkan kepada tabi'in. Tidak boleh ada gerakan. Sudah mulai ada gerakan. Begitu seterusnya dia berketerusan hingga tiba sama ayah dan ibu kita. Kita lihat di waktu mereka kecil-kecil begini, kita waktu itu masih seperti ini. Kita lihat mama sholat. Allahu Akbar. Kenapa mama? Karena papa ada keluar mencari. Mama yang di rumah. Mama kasih lihat, begini sholatnya orang Islam. Allahu Akbar. Masih kecil. Itu sebabnya dikatakan, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bila ibu salat, insya Allah anak salat. Bila ibu tidak salat, pastikan ibu dan anak api neraka jahanam telah menanti. Suatu saat, Sultanul Ilm, salah seorang wali min awliyaillah, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah, beliau ditanya oleh seorang ibu, Sayyidi, saya mau minta amalan. Saya minta amalan
untuk anak saya di rumah. Anak saya di rumah paling susah dikasih bangun sholat subuh. Sudah berbagai cara saya lakukan, tetap dia malas sholat subuh. Saya minta Sayyidi memberi saya satu amalan. Kata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah, bukan memberi amalan, tapi Habib bertanya kepada ibu tadi, ibu, seandainya di waktu subuh anak ibu tertidur lelap, kemudian rumah ibu terbakar, apa yang ibu lakukan? Dia katakan, Sayyidi, pasti saya akan berusaha agar anak saya bangun dari tidurnya. Kalau dia tidak bangun, apa yang ibu lakukan? Saya ambil air, saya siram anak itu. Kalau sudah disiram, anak itu juga tidak mau bangun, kata ibu tadi, saya akan gunakan semua cara yang saya tahu agar dia bangun dari tidurnya, karena rumah sedang terbakar. Kenapa ibu mau melakukan hal-hal seperti itu? Kata ibu, ya, karena ini anak saya tidak ingin ia terbakar, terpanggang dengan sia-sia. Kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ibu takut anak ibu terbakar dengan api dunia, tapi ibu tidak pernah takut anak ibu terbakar dengan api neraka yang kekal dan abadi. Jadi bukan amalan yang diminta. Panggil anak itu, jangan perintah anak sholat. Kalau ibu perintahkan anak sholat, pasti ada yang membantah dan membangkang. Tapi kalau ibu ajak anak untuk sholat, berarti yang mengajak dan yang diajak dua-dua sholat. Tapi kalau perintah beda. Kadang yang perintah tidak sholat, yang diperintah sholat. Jadi jangan suruh anak sholat, tapi ajak mereka sholat. Anak-anak kecil ini, mereka bagaikan kertas putih yang tidak bertulisan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ayah ibunya yang membuat anak ini menjadi Muslim, Nasrani ataupun Yahudi. Anak kita Muslim tapi tidak sholat, berarti kafir namanya. Diri kita Muslim, kita tidak sholat, itu namanya Muslim yang kafir. Kenapa begitu, Ustadz? Hadis Nabi mengatakan, man taraka sholatan fardan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kita masukkan anak kita ke taman surga. Anak kita dididik dan diajari bagaimana membaca Quran. Tapi ibu dan ayahnya tidak ingin jadi seperti anaknya. Ini terbalik namanya. Mereka ini, anak-anak ini, coba ibu perhatikan. Saya tidak perlu mengancam dengan cambuk. Saya tidak perlu mengancam dengan mata yang besar, dengan kalimat yang kasar. Mereka hanya diberi peringatan satu saja, yaitu diam, dan bila kalian diam, kalian dapatkan apa yang dijanjikan. Demikian Allah selalu menjanjikan kepada hamba-hambanya yang saleh surga sebagai gantinya. Anak-anak ini surga, ibu. Jangan nodai mereka, jangan kotori hati mereka, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasul. Ketika seorang ibu menggendong anaknya, ingin mendengar apa yang Nabi sampaikan. Tiba-tiba Nabi melihat seorang ibu menggendong anaknya. Nabi meminta agar ibu memberikan anaknya untuk dipeluk oleh baginda Rasul. Maka diberikanlah anak itu kepadanya. Ketika sudah di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba anak ini kencing di baju Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tersenyum melihat anak ini kencing di baju Nabi yang mulia. Tapi ibu dari si anak timbul emosinya karena dia melihat anaknya telah mengotori baju baginda Rasul. Maka ditariklah anak itu dengan agak kasar dari tangan Rasul. Dan Nabi merasakan
betapa tarikan ini telah melukai hati si anak. Maka Nabi berkata kepada ibu yang menarik anak tadi dengan kasar, "Mahlah ya ummah, inna hadha al-ma' yutahhiruhu, faman ladhi yutahhiru hadal qalba tifli." Jangan begitu wahai ibu, kata Nabi. Sesungguhnya kencing anak ini air sanggup membersihkannya. Tapi apa yang bisa membersihkan luka hati si anak ketika ibu menariknya dengan kasar? Demikian Nabi mendidik orang tua untuk mencintai anaknya dari sikap hingga perbuatan. Menanamkan jiwa Rasulullah di hati anak. Itu temanya. Berikut. Maulid sudah, taman pengajian Quran sudah. Sekarang Nurul Asrar. Nur artinya satu cahaya. Bukan dua. Bukan tiga apalagi lebih. Kalau dua, Nurain namanya. Ada beda bu. Yang pakai alif sama ain. Kalau Nurain artinya dua cahaya. Kalau Nur Ain artinya dua mata. Nur satu cahaya. Tapi dia gabung dengan satu kalimat yang sifatnya jamak. Namanya asrar. Yang maknanya aneka macam rahasia. So ada cookies satu. Ustadz mulia yang paling badiam, siapa paling badiam? Duduk tegak, tidak korek-korek. Dia ambil itu, uang dengan kue, Ustadz tambah dengan satu kue. Saya mau lihat Ustadz ceramah ini sambil lihat-lihat. Nurul Asrar, cahaya dari berbagai rahasia-rahasia yang tersimpan. Taman pengajian Quran yang pertama diajarkan rahasia membaca Quran yang benar. Bukan rahasia membaca Quran. Tidak. Tapi rahasia membaca Quran yang benar. Apa yang benar? Makhrajul hurufnya jelas. Tajwidnya pasti. Kemudian tanda-tanda wakafnya dia paham. Bahkan tilawah hingga an-nazamnya. Langgamnya Quran dia tahu membacanya. Saya kasih contoh. Bapak ibu pasti akan lebih tenang menjadi makmum di belakang imam yang suaranya fasih, bacaannya jelas, tajwidnya jelas, dan suaranya indah. Sekalipun satu juz tidak terasa. Buktinya seperti di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Tapi kalau dia belajar baca Quran, yang penting tahu baca, maka lahirlah bacaan seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isasul silatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Bacaannya benar tapi tidak tepat makhrajul hurufnya, dan itu artinya Quran jadi salah artinya. Bisa dipahami nih Bu? Saya kasih contoh. Bagaimana antara swad dan sin dia berubah. Innallaha alimun bidzatis surur. Swad. Innallaha alimun bidzatis surur. Swad itu benar. Ba ketemu dengan tanwin ketemu dengan ba, itu namanya iqlab. Alimun menjadi alimum karena tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Innallaha alimun bidzatis surur. Tapi kalau ibu baca, perhatikan bacaannya beda tipis. Innallaha alimun bidzatis sudur. Dua kata jauh panggang dari bara api. Yang benar pertama, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha tahu apa yang kau simpan dalam hatimu. Tapi kalau ibu baca, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah maha siksa. Satu.
Alim menjadi alim yang artinya pedih siksaannya. Swad ibu baca sin, sudur. Swad artinya dada, hati. Kalau ibu baca sin, sudur berarti batas. Sidratul muntaha artinya batas akhir daripada sebuah perjalanan. Bayangkan, hanya dengan satu huruf kita salah membaca makhrajul hurufnya, maka Quran jadi rusak bacaannya. Dan orang Arab akan mengatakan, ibu bukan membaca Quran, tapi ibu membacanya dengan keinginan dan hawa nafsu semata. Kita mungkin menyesal, kenapa kita tidak dulu dididik sama guru-guru kita seperti itu. Don't worry my friend, jangan khawatir. Listen to me, I want to talk something for you. Kita terlambat, tapi anak-anak kita belum terlambat. Biasakan mereka untuk selalu hadir di taman-taman surga. Karena anak-anak ini nanti akan menjadi syafaat, menjadi hijab bagi orang tuanya di hadapan Allah di yaumil qiyamah nanti. Ibunya mungkin sholatnya bolong-bolong, ayahnya juga mungkin jarang-jarang. Tapi karena dipaksa dan dididik untuk selalu memahami agama dengan baik dan benar, dan anak ini istiqamah, maka anak inilah yang akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Ustadz lihat, semua berhasil. Semua berhasil. Berarti sebentar selesai acara, berdiri rapi satu-satu, nanti dibagi satu orang satu. Tidak ada yang kalah hari ini. Semua diam. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, DP ilmu itu. DP ilmu itu. Semoga bisa jadi semangat untuk anak, orang tua, dan siapa saja yang ada di sini. Bertambah dan bertambahkan semangat yang mencari ilmu dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Yayasan Nurul Quran yang membawai TPQ Nurul Asrar. Kepada Bapak Samsudin Pulu disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai.